Shalom alaihim, Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang senantiasa diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari baru ini. Tuhan berikan semangat bagi kita sekalian untuk menghayati kebenaran sabdanya, dan kita mau berdoa mohon kelangsungan berkat Tuhan kepadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sungguh ada pada Bapak Ibu saudara sekalian, dan begitu pula dengan saya, sehingga kita sungguh dapat merasakan damai sejahtera yang begitu luar biasa karena kasih Tuhan. Bukankah Tuhan senantiasa menggerakkan kita dengan semboyan, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Maka mari kita hayati kasih Tuhan agar kita dapat mengasihi orang lain hari ini dan seterusnya bersama dengan Radio Petra, The Voice of Love and Peace, di dalam siaran Ambon pagi, sebagai sebuah renungan bagi kita untuk menghayati betapa luar biasa kasih Tuhan di dalam hidup ini. Tema perenungan saat ini adalah kepastian kebenaran dan kepastian palsu. Sebelum kita menghayati sabda Tuhan, perkenankan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari GKJ Ambarukmo, akan menghantarkan Bapak Ibu saudara sekalian masuk di dalam doa awal permenungan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas limpahan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang menolong kami untuk menghayati kebenaran kasih-Mu nyata atas kehidupan ini. Dan oleh karenanya, di dalam ungkapan syukur, kami boleh memastikan bahwa Tuhan meneguhkan semangat kehidupan kami. Tuhan selalu menjadi sumber pertolongan kami, hingga Engkau akan perkenankan kami melaksanakan tugas kewajiban di hari ini, di dalam naungan rahmat-Mu pula ya Tuhan. Di dalam hari baru yang Tuhan anugerahkan saat ini, kami hendak berefleksi untuk menghayati kasih-Mu melalui pewartaan sabda. Kami siap mendengarkan ya Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami yang Kau perkenankan melalui ucapan dan sikap tingkah laku kami. Kami melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami meyakini Roh Kudus bekerja memampukan kami untuk menghayati dan melaksanakan kehendak Tuhan. Karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Pakailah Radio Petra sebagai sarana menyatakan kasih-Mu ya Tuhan, menggugah semangat bagi setiap pendengar untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena itu sungguh kami bersukacita dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu ayat yang menjadi bagian dari permenungan saat ini dengan tema kepastian kebenaran dan kepastian palsu. Saya bacakan melalui 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 13. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Saya ulang sekali lagi, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada,
Kita sudah seringkali mendengar lagu persekutuan sebagai lagu rohani yang sangat populer. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Itu antara lain bagian dari syair lagu yang sudah populer. Hal ini mendorong semangat ketika orang yang sedang bergumul di dalam rupa-rupa kesulitan tetap melihat ada janji berkat dari Tuhan dan memotivasi untuk terus bangkit, memiliki semangat setia di dalam janji Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa janji Tuhan adalah kebenaran. Meskipun untuk kebenaran ini berproses di dalam waktu, bisa saja berproses dalam waktu yang lama. Namun yang Tuhan nyatakan dengan kebenarannya ini, semoga tidak menggoyahkan semangat kita untuk tetap yakin kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap memegang teguh janji kebenaran Tuhan. Betapa tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar dari sejarah bangsa Israel. Tuhan menjanjikan berkat-Nya. Ketika Israel sekian ratus tahun berada di Mesir, hampir sekitar 430-an tahun di Mesir. Dibawa Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan yang setia akan janjinya kepada leluhur Israel, Abraham, Ishak, Yakub, terus menyatakan kebenaran janjinya, memberikan pemeliharaan kepada bangsa Israel hingga masuk ke tanah Kanaan. Di padang gurun, Tuhan memberikan pemeliharaan 40 tahun. Makan minum disediakan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa di padang gurun tidak mungkin ada tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat. Dan Tuhan menyatakan kasih-Nya demi kebenaran janji-Nya terwujud memberi pemeliharaan pada bangsa Israel. Luar biasa. Ketika Tuhan memanggil hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan, siapapun itu, Tuhan terus memberi tanda penyertaan sebagai sarana kelengkapan melayani. Ini adalah cara Tuhan meneguhkan janji-Nya dan setia pada kebenaran janji yang Ia ungkapkan sendiri, Ia nyatakan sendiri. Berproses sampai pada kebenaran janji Tuhan nyata di dalam Yesus Kristus. Ini bukan persoalan yang mudah memang. Tetapi ketika Tuhan sudah menyatakan janji-Nya, Tuhan akan menyatakan hal benar janji-Nya itu bagi manusia sungguh-sungguh nyata. Ini yang diwartakan oleh hamba Tuhan di dalam surat 1 Yohanes. Mendorong jemaat pada waktu itu untuk yakin betul tentang nama Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa yang hadir menyelamatkan manusia, adalah sebuah kepastian. Dan ini memberikan pengertian tentang kebenaran dari cara Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, di dalam dunia anak-anak muda akrab dengan istilah PHP, pemberi harapan palsu. Dengan kata-kata manis, dengan hal yang seakan memberikan sesuatu, janji, ataupun hal yang menjadikan orang lain nampak ada dalam suasana yang bergembira di bagian awal, karena kata-kata manis itu, tapi kemudian pada saatnya tiba, kata-kata manis itu menjadi sesuatu yang tidak terbukti. Dan rupanya ini menjadi sesuatu yang harapan-harapan yang di awal sungguh baik, tetapi kemudian harapan itu menjadi tidak terwujud nyata, yang ternyata di situ adalah palsu. Tuhan tidak demikian.
Manusia boleh mereka-reka sesuatu yang seakan-akan membuat manis di depan, namun kemudian menjadi sesuatu yang mengerikan atau tidak terbukti sebagai janji palsu. Tuhan tidak demikian. Tuhan menyatakan janjinya sebagai sebuah kepastian, dan ini adalah kebenaran. Apa yang disabdakan Tuhan adalah kebenaran, sehingga ini adalah satu kepastian yang akan membuat manusia bisa beroleh kasih karunia rahmat dari Tuhan, yakni dengan hidup kekal. Apa yang diinginkan manusia di dalam perjalanan hidupnya adalah suasana kehidupan yang membahagiakan di kelak kemudian hari. Bukankah demikian hal yang senantiasa ada di dalam kerinduan orang yang percaya? Memasuki suasana yang sedemikian rupa diharapkan berbeda pada saat hidup di dunia. Dan hal inilah yang nyata di dalam Yesus Kristus. Jaminan bahwa anak Allah dengan pengorbanannya, dengan darahnya, akan menjadikan manusia beroleh kepastian akan kebenaran janji Tuhan itu sendiri. Damai sejahtera kekal abadi di surga, kebahagiaan yang sempurna karena keselamatan yang sungguh-sungguh nyata. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan yang senantiasa diberkati Tuhan pula, ada 3 hal yang mau saya rangkumkan pada kesempatan pagi ini untuk kita renungkan dengan sungguh-sungguh akan sabda Tuhan ini. Yang pertama, apa yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran sabdanya tentang cara Yesus yang bekerja dengan pengorbanannya adalah kebenaran janji Tuhan. Yang kedua, kebenaran janji Tuhan ini meneguhkan kita untuk tahu tentang rancangan keselamatan dari Tuhan. Ini adalah kepastian dan bukan berita palsu. Sebab apa? Sebab yang ketiga, Tuhan akan meneguhkan pengharapan bagi setiap orang yang percaya akan adanya jaminan hidup kekal. Dan jaminan hidup kekal ini semoga tidak menggoyahkan kita di dalam situasi keadaan apapun. Dan bukankah hal ini senantiasa kita ungkapkan dalam sebuah kesaksian atau dalam suatu kesaksian tentang ungkapan pengakuan iman rasuli. Ketika kita percaya kepada Tuhan Tritunggal dan buah pekerjaan Tuhan, kita adalah menjadi umat, menjadi gereja yang dikuduskan, dan kemudian ada pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya rasa ini akan meneguhkan semangat kita untuk yakin tentang siapa Tuhan yang menyatakan keagungan karyanya. Dan ini mendorong saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi keadaan apapun, suka duka yang ada dalam hidup ini akan meneguhkan keyakinan iman kita. Kasih karunia dari Allah meneguhkan kita. Roh Kudus yang bekerja menguatkan, membimbing, menuntun kita untuk tidak goyah. Ketika saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bergumul dalam situasi yang sulit karena penderitaan, karena kelemahan fisik, karena sakit penyakit, karena persoalan ekonomi, persoalan dengan orang lain, situasi yang sulit, justru di dalam nama anak Allah, yakni Yesus Kristus, kita akan dimampukan oleh Tuhan dengan janji setianya di dalam kebenaran hidup. Kebenaran yang Tuhan nyatakan menolong saya, Bapak Ibu, untuk kuat, tegar, dan tangguh berproses untuk terus meyakini kelangsungan berkat Tuhan. Di dalam suasana bahagia, sukacita apapun juga akan membuat kita semakin diteguhkan oleh Tuhan untuk tidak lupa diri bahwa berkat kelimpahan itu dari Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan rahmat, dan itu ada di dalam nama Yesus Kristus pula yang meneguhkan semangat saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka pagi ini kiranya kita boleh disegarkan oleh Tuhan untuk meyakini kelangsungan berkat-Nya memampukan kita ada di dalam jalan kebenaran karena iman kita kepada anak Allah Yesus Kristus. Dan di dalam namanya pula kita memiliki semangat untuk menjalani hidup ini dengan terus bersukacita. Sehingga kita dapat bersukacita, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal pula. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai doa syafaat. Doa syafaat bukan karena banyaknya permohonan, tetapi doa syafaat kita panjatkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai imam, yakni imam besar, imam agung perjanjian baru yang oleh karena pengorbanannya dengan darahnya menjadi sarana pengudusan, dan doa kita dihantarkan oleh Tuhan Yesus sampai kepada Sang Bapa. Kita berdoa. Bila pagi ini kami menghampiri tahta hadirat-Mu ya Tuhan, sungguh kami meyakini kelangsungan berkat-Mu menjadi sumber kekuatan karena Tuhan sumber pertolongan kami. Dalam iman kami kepada Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, nama di atas segala nama, yang menjadi jaminan bagi kami untuk mengerti tentang rangkaian janji kebenaran-Mu sedari awal, menolong manusia untuk kembali kepada jalan dan kebenaran dan hidup. Firman-Mu meneguhkan kami Tuhan, untuk semakin setia kepada Engkau, yang menyatakan karya agung di dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, supaya dunia semakin tahu, dan kami juga semakin Engkau berikan pengertian untuk tahu tentang janji kebenaran-Mu, sebagai sebuah kepastian menuju hidup kekal. Pengharapan bagi setiap orang yang percaya, merasakan damai sejahtera surgawi yang kekal abadi, kesempurnaan keselamatan. Pada saat ini Tuhan, bersama dengan Radio Petra, sarana yang Kau berikan melalui kekasih-kasih kami yang memartakan kasih dan perdamaian, Engkau teguhkan kami untuk berserah diri dan senantiasa memiliki semangat melaksanakan tugas kewajiban di hari ini maupun hari-hari mendatang dengan mengandalkan Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, karena masih dalam suasana pandemi, dan bahkan tren peningkatan kasus paparan virus corona masih berlangsung, kami tetap meyakini kelangsungan berkat Tuhan, menolong kami untuk terus senantiasa menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan. Terus menolong saudara-saudara kami yang berjuang dan melayani di dalam pemberantasan virus corona. Tuhan berikan kemampuan pada pemerintahan bangsa negara kami dan pemerintah di muka bumi ini untuk melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik, dan benar dan bertanggung jawab. Sekalipun kami prihatin di berbagai negara mengalami krisis karena dampak pandemi dan juga dampak perubahan iklim. Oleh karena itu kami mohon kelangsungan berkat Tuhan, menolong umat manusia di muka bumi ini memiliki ketegaran, kekuatan, daya tahan, terlebih dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ketangguhan sebagai umat Tuhan yang beroleh kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera, justru mengundangkan warta damai dan sejahtera untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan, peduli pada lingkungan hidup, peduli pada kemanusiaan. Engkau berkati Tuhan. Demikian pula pada pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami secara khusus Presiden dan Wakil Presiden di dalam mengupayakan hal baik untuk keadaan bangsa dan negara kami di dalam situasi yang masih sulit. Bahkan juga ditingkat dengan berbagai persoalan maupun separatisme yang masih ada di tempat tertentu di salah satu provinsi. Kau berikan hati yang bijak untuk dapat berembuk demi kemanusiaan dan tidak membabi buta untuk mencederai sesama, bahkan meniadakan nyawa sesama. Kami prihatin
namun terus mohon kelangsungan berkat Tuhan agar suasana perdamaian dan kedamaian untuk diupayakan hal baik untuk seluruh bangsa negara kami yang kami cintai ada dalam kesatuan NKRI terus dapat terwujud. Tuhan Bapa di surga, kami mau serahkan pula gereja-gereja di dalam naungan rahmat-Mu untuk melaksanakan kewajiban dalam kesaksian maupun memelihara keselamatan melalui apa yang dapat diwujudkan untuk persekutuan, pelayanan dan kesaksian itu sendiri dapat terwujud. Sebagai sarana gereja hadir di dalam kehidupan ini melalui daya juang, gerak langkah, kepedulian seluruh komponen warga gereja dimanapun berada. Tuhan berkati para pemimpin gereja di dalam melaksanakan kewajiban. Tuhan berkati setiap warga yang ada dalam pergumulan karena persoalan yang dihadapi, karena situasi ekonomi, karena sakit penyakit, karena kekhawatiran yang begitu berlebihan sehingga menimbulkan ketakutan. Tuhan berikan semangat. Kami meyakini pemulihan-Mu dengan Roh Kudus yang bekerja memberikan kekuatan agar jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, keinginan, harapan di dalam banyak hal, dalam kehidupan rumah tangga, purna tugas, pekerjaan, wirausaha, studi, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mencari sekolah, mencari perguruan tinggi, atau mengupayakan perbaikan perekonomian, ataupun rencana-rencana ke depan akan apa yang hendak dijalani dengan kehidupan rumah tangga, ataupun hal baik di dalam sosial kemasyarakatan, dalam pekerjaan itu sendiri, di dalam kegerejaan, pengabdian pada banyak hal untuk kemanusiaan pada bangsa dan negara ini, betul-betul dapat berjalan di dalam naungan rahmat-Mu, karena janji setia-Mu dipegang teguh sebagai kebenaran, sehingga terus dapat mewujudkan hal baik dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, sesungguhnya Engkau memberikan pencerahan dalam hidup ini dengan kebenaran sabda-Mu, maka dengan sesungguhnya pula kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Karena hati kami telah Engkau terangi, pikiran kami telah Engkau cerahkan, maka tutur kata dan sikap kami akan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menjadi pelaku firman Tuhan dengan segala kebenarannya. Kami siap menyambut hari ini dengan apa yang Engkau kehendaki, maka kami akan bersukacita karena Tuhan lebih dahulu memberikan janji kebenaran dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat sejati kami berdoa dan meyakini kelangsungan berkat dari Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi sebagai permenungan saat ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada hal yang diperkenan, saya mohon maaf. Saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari GKJ Ambarukmo, mohon pamit, dan Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.